Sebagai sahabat-sahabatnya, mari kita memberikan diri untuk dibentuk. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan sedikit perbedaan Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita ini sebenarnya tanah liat yang perlu dibentuk. Karena itu kita akan menyanyikan lagu ini, bagai tanah liat yang siap dibentuk. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengar sapaan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Lewat kata dan nada, setiap kami sudah menyatakan kesediaan dan kesiapan kami, ya Yesus. Biarlah saat ini benar-benar menjadi waktu berkualitas kami bersama sang sahabat yang begitu setia kepada kami. Sehingga setiap kami pun disegarkan, layaknya kami yang baru berjumpa bersama dengan teman lama kami, bersama dengan sahabat kami. Bahkan seharusnya ketika kami berjumpa dengan Engkau, sahabat kami yang sejati, ada kesegaran, ada gairah, ada cinta yang besar yang meluap dalam hidup kami. Sehingga kami semakin digerakkan untuk bisa menjadi sahabat yang setia. Di dalam Kristus kami berserah. Di dalam naungan kasih, di dalam naungan hikmat-Mu, kami ingin dibentuk dan diperlengkapi. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan itu.
semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu, kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 98, bait 1-6. Kita menyanyikan bait 1-3. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Yang mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi Kanaan melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira, bersorak, bermazmur.
bermasmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebabnya sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan kedua terambil di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 hingga yang ke-6. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesuslah Anak Allah? Inilah dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang bersaksi, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perikop kita hari ini merupakan kelanjutan dari perikop Injil yang sudah kita baca di minggu yang lalu. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 yang demikian bunyinya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Menjadi sahabatnya, menjadi bestinya kalau kata anak-anak sekarang. Kita dipanggil, kita disebut sebagai bestinya Tuhan. Bapak Ibu punya sahabat ya? Ada yang sudah berteman lebih dari 50 tahun sampai sekarang? Masih punya sahabat yang intens, berkomunikasi, berrelasi dengan Bapak Ibu Saudara? Ya, bersyukurlah kalau kita masih punya sahabat. Seorang bernama Kelly Harding. Dia seorang asisten profesor klinis ya. Jadi dia mendampingi orang-orang yang di dalam pergumulan soal kesehatan mental. Mengatakan demikian, betapa penting sebuah persahabatan. Maka dari itu aku berharap bisa meresepkan persahabatan untuk semua orang. Kita disebut berbahagia kalau kita memiliki sahabat. Karena menurut Kelly Harding yang dia coba untuk mendampingi mereka yang sedang kesepian, mereka yang sedang dalam tekanan, mereka yang sedang dalam stres gitu ya, tekanan kehidupan, pergumulan yang berat. Bahkan dia berharap semoga orang-orang di sekitar itu bisa punya sahabat. Karena penting punya sahabat. Bapak Ibu Saudara sudah merasakan sendiri bagaimana ketika kita punya sahabat ya. Kita punya tempat untuk berbagi. Bahkan mungkin orang terdekat kita dalam arti keluarga kita nggak tahu nih apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita gumulkan. Tapi justru sahabat-sahabat kita yang lebih tahu. Karena kita merasa nyaman berada di dekat mereka. Nah, itu kenapa seorang bernama Sigmund Freud, gitu ya, seorang psikolog perkembangan, mengatakan kepada setiap kita, kepada orang banyak bahwa untuk bisa menjadi teman yang baik, orang tua yang baik bagi anak-anak kita, maka jadilah sahabat. Di dalam perkembangan seorang remaja, kalau kita menghadirkan diri sebagai ada jarak gitu ya antara orang tua dan anak, antara yang memberikan hanya perintah-perintah dengan mereka yang benar-benar memberikan telinga, itu pasti beda pertumbuhan anak kita. Maka sekarang gaya parenting untuk masa-masa sekarang sudah nggak lagi zamannya kita menjadi orang tua yang hanya memaksakan kehendak kita. Kamu harus lebih tahu ini, kamu harus begini, karena papa, karena mama sudah lebih dulu mengalaminya. Penting untuk menghadirkan diri sebagai sahabat. Karena dengan bersahabat, seorang bisa lebih terbuka. Dengan bersahabat, seorang bisa lebih mengurangi apa yang menjadi beban pergumulannya. Sahabat menjadi bentuk relasi yang paling kuat untuk bisa menemani perjalanan kehidupan manusia dengan segala tantangannya. Dan inilah yang dibaca dan juga ingin dihidupkan oleh Yesus dalam bacaan kita hari ini. Saya yakin bahwa bacaan ini tidak sekali saja sudah Bapak Ibu Saudara dengarkan. Bacaan kita hari ini menjadi salah satu perikop, salah satu pesan Yesus sebelum Yesus memasuki jalan penderitaan. Yesus tahu bahwa ke depan para murid itu akan menghadapi tantangan yang berat. Mereka bisa terpecah belah dan itu akan berdampak pada kesehatan fisik maupun mental muridnya pribadi lepas pribadi. Karena itu Yesus mengatakan kepada mereka, akulah sahabat yang bahkan rela memberikan nyawaku untuk kamu. Yesus membangun sebuah relasi yang dinamakan persahabatan bersama dengan para murid. Supaya para murid punya keyakinan bahwa mereka juga punya teman berjuang ke depannya. Bahkan saat itu mereka ditemani. Sahabat menjadi penting dalam relasi perjalanan kehidupan manusia.
Kita nggak boleh lupa bahwa kita ini makhluk sosial. Kita perlu yang lain. Karena kita perlu yang lain, maka kita perlu intensitas dengan yang lain. Itu yang disebut dengan relasi yang bernama sahabat. Yesus membaca pergumulan para murid saat itu. Yesus membaca pergumulan orang banyak saat itu. Dalam pergumulan yang mereka hadapi, mereka perlu sahabat. Karena itu pertama-tama Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang besar lebih dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Yesus menyampaikan, akulah sahabatmu. Bahkan ketegasan itu diyakinkan dan juga semakin diperlengkapi dengan sebuah panggilan kepada para muridnya. Kamulah sahabat-sahabatku. Kamu punya relasi yang istimewa bersama denganku. Kamu punya relasi yang berdaya, yang mempunyai kekuatan bersama denganku. Tetapi memang satu yang Yesus sampaikan, tinggallah di dalam kasihku itu. Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya tinggal di mana? Jawabannya, apakah Bapak Ibu Saudara mengatakan saya tinggal di mall? Saya tinggal di hotel? Saya tinggal di satu tempat yang mungkin secara waktu kita nggak akan lama tinggal di situ. Saya yakin ketika kita berbicara soal tinggal ya, ketika seorang bertanya di mana kamu tinggal, kita akan menjawab satu tempat yang minimal kita akan hidup lebih lama di situ. Artinya ada waktu yang cukup panjang. Dan itulah yang Yesus mau, supaya kita tinggal diam bersama dengan Dia, sahabat kita yang sejati. Tapi Yesus juga mau, karena kamu adalah sahabatku, maka jadilah sahabat juga bagi yang lain. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi menjadi sahabatnya Yesus itu artinya melakukan perintahnya Yesus. Dan perintah Yesus dengan berulang kali Dia sampaikan kepada mereka. Saling mengasihilah satu dengan yang lain. Saling mengasihi di sini terkhusus melalui bacaan Injil Yohanes, kita belajar menjadi sahabat Kristus yang pertama tadi, melakukan perintah Yesus, yaitu saling mengasihi. Tidak cuman kita mengharapkan orang lain berbuat sesuatu yang menguntungkan kita, sesuatu yang membuat kita nyaman, tapi kita pun perlu juga hadir memberikan kenyamanan itu buat yang lain. Seberapa banyak waktu kita berikan untuk mendengar orang-orang di sekitar kita. Atau kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk, ya mauku begini, harus ngikutin. Sahabat yang Yesus mau, perintah untuk saling, melakukan perintah untuk saling mengasihi. Dengarlah juga apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita, apa yang menjadi kebutuhan pasangan kita, apa yang menjadi kebutuhan rekan sekerja, partner, pelayanan, orang-orang di sekitar kita. Saling mengasihi. Demikian juga yang kedua, kalau kita melihat dalam bacaan pertama, ketika Petrus berjumpa dengan Kornelius, menjadi sahabat, juga mengajak kita untuk bagaimana kita membangun relasi yang tidak ada sekat. Kornelius bukan seorang Yahudi, tapi saat itu dia mendapatkan kesempatan untuk dikasihi oleh Allah dalam perjumpaannya dengan Petrus. Kalau kita menjadi sahabatnya Kristus, perintah Yesus yang berikutnya, kasihilah setiap orang di sekitar kita tanpa sekat. Kadang kita sekali lagi maunya hanya mengasihi mereka yang sejalan dengan kita, mengasihi mereka yang seide dengan kita, mengasihi mereka yang sama-sama hobinya. Kita membuat sekat-sekat itu. Padahal sebagai sahabat Kristus, perintah berikutnya yang Yesus mau, kasihilah tanpa sekat, kasihilah tanpa batas. Kita dipanggil sekali lagi Bapak Ibu Saudara hari ini untuk menjadi sahabatnya. Menjadi sahabat bagi mereka yang ada di sekitar kita.
Karena kita terlebih dahulu sudah disebut dan dipanggil sebagai sahabat-sahabatnya. Kita punya sahabat yang rela memberikan nyawanya buat kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kalau kita menjadi sahabat hanya hitung-hitungan? Kalau kamu gak menguntungkan buatku, aku gak mau bersahabat denganmu. Kalau kamu gak membawa damai buatku, udahlah gak usah bersahabat. Sahabatnya Kristus, sahabat yang melakukan perintah-perintahnya Kristus. Supaya saling mengasihi dan mengasihi tanpa batas. Kita bersyukur hari ini kita sudah boleh juga diberikan anugerah untuk merayakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan GKI Purbalingga sampai dengan 81 tahun. Tentu ada banyak perjalanan yang sudah kita lewati. Ada banyak kerinduan-kerinduan yang bahkan sampai saat hari ini terjadi, sudah boleh ada yang tergenapi, ada yang masih dalam bentuk kerinduan. Kita bisa ada sampai saat ini semua karena sang sahabat yang menemani kita. Sang sahabat yang memampukan kita dalam kehidupan bergereja. Dalam kehidupan bersekutu. Kita bersyukur masih bisa bergereja. Ketika banyak orang di luar sana, mereka harus berjuang bisa bergereja. Mereka harus berjuang untuk bisa memiliki komunitas iman yang bisa sama-sama membangun. Saat ini kita sudah dikasih tempat, sudah dikasih ruang, sudah dikasih wadah untuk bisa bertumbuh bersama sebagai gereja, terkhusus di GKI Purbalingga. Karena itu 81 tahun perjalanan GKI Purbalingga, biarlah boleh kita syukuri. Dengan kita mensyukuri kehadiran Allah yang menjadi sahabat, menemani perjalanan kehidupan menggereja, sekaligus yang memanggil kita, saya dan saudara. Gereja bukan hanya gedungnya, gereja adalah setiap kita. Kita dengan nama kita adalah sahabat-sahabatnya. Karena itu mari kita melanjutkan tugas perutusan yang masih Tuhan percayakan buat setiap kita, menjadi sahabat-sahabat yang mau tetap tinggal di dalam kasih-Nya dan menghidupkan kasih-Nya dalam perjalanan hidup kita. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat hening untuk kita. Kita melanjutkan liturgi kita dengan pengakuan iman rasuli. Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama seluruh umat percaya di sepanjang masa dan di segala tempat dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan kembali. Sang sahabat yang selalu menolong kita akan kembali disaksikan oleh Bapak Ibu paduan suara Hosana bagi setiap kita yang sudah diteguhkan dan selalu ditolong oleh kasih-Nya.
Terpujilah Tuhan yang melalui teman-teman di Komisi Usia Lanjut Paduan Suara Hosana boleh meneguhkan setiap kita di pagi hari ini. Ini bocorannya anggota Paduan Suara Hosana ada yang sudah berumur sampai 80 berapa ya Pak? 83 ada anggota Paduan Suara Hosana? 84. Oh luar biasa, 84. Tapi baru saja menyaksikan kepada kita sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kehadiran mereka juga boleh meneguhkan kita bahwa sampai dengan sekian tahun kita ada, semua karena Tuhan yang sudah menolong. Demikian juga untuk gereja kita, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Gereja dimanapun berada, termasuk di GKI Purbalingga, masih dipelihara untuk menjadi sahabat dalam pertumbuhan iman umatnya. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah cukup lama menjadi bagian persekutuan ini, ada yang mengingat secara pasti tahun berapa GKI Purbalingga mulai berkarya sebagai gereja di Purbalingga? Ya, mari mencoba menghitung. Kalau sudah 81 tahun berarti tahun berapa? 1943 ya, 1943. Nah, supaya kita boleh kembali mengingat perjalanan GKI Purbalingga sampai dengan hari ini, mari kita lihat video berikut. Alkisah adalah suatu masa di tanah Purbalingga ini. Di dalam rancangannya, di waktu yang telah ditetapkan dalam kekekalannya. 1862. Seorang bernama Gan Kui, penginjil dari Amoy, tanah Tiongkok, dengan bantuan dari Mr. Anting, datang ke Purbalingga. Di dalam perkenanannya pula, dia bertemu dengan seorang Tionghoa beranakan tunggal di Purbalingga, Koteksan, seorang pedagang hasil bumi. Di dalam pertemuannya yang hanya sebentar, bahkan yang pertama dan terakhir, benih-benih Injil telah jatuh di tanah yang subur di dalam hati Koteksan. Berita Injil yang diterima sangatlah minim, tapi begitu berkesan baginya yang selalu mencari sajitining urip. Gan Kui pun berpesan bila ingin mengenal lebih dalam siapa Yesus Kristus, Koteksan bisa menemui Nyonya Van Destrum Philip di Banyumas. Koteksan belajar kekristenan dari guru Leonard, murid Mr. Anting yang ditugaskan mengajar di Banyumas. Rumah Koteksan pun menjadi tempat guru Leonard mengabarkan Injil kepadanya dan kepada beberapa orang keturunan Jawa. Suatu ketika, datanglah seorang pendeta bernama Pendeta Vermeer yang bertugas di Tegal untuk mengunjungi Banyumas. Selama melayani di Banyumas, Pendeta Vermeer juga mengunjungi Purbalingga. Koteksan dan 10 orang lainnya dibaptis, menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya pada tanggal 5 Mei 1866. Tanggal itulah, 5 Mei, kemudian menjadi hari jadi GKJ dan GKI. Menjadi hari di mana 11 orang percaya menerima Yesus dan kemudian memberi diri untuk dibaptis di Purbalingga. Kisah belum berakhir. Koteksan dan Guru Leonard
dibantu beberapa orang lagi, giat mengabarkan Injil di Purbalingga. Akhirnya, pada tahun 1943, gereja dari kalangan Tionghoa resmi diakui sebagai gereja dewasa yang mandiri, yakni Gereja Kristen Tionghoa Kitok Kauhui Purbalingga. Dalam perjalanan waktu, gereja ini akhirnya mempunyai pendeta yang pertama atas diri pendeta Ko Im Leong. Menyusul setelah itu ada pendeta Lim Bang Kui atau pendeta Handi Praditno, pendeta Haniel Handoyo, dan pendeta Hotler Abner Manurung yang Tuhan utus untuk menemani karya dan pelayanan umatnya di Purbalingga. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Iya. Bapak Ibu Saudara, seorang tokoh mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dan menghargai sejarahnya.
Tapi kalau kita berbicara mengkaitkan dengan kehidupan gereja, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang juga mengenal sekaligus menghargai sejarahnya. Tadi memang sengaja merupakan cuplikan video yang digabung-gabungkan. Kalau Bapak Ibu menyadari dari tahun lalu sampai dengan terakhir dalam proses menjelang penabisan, video ini dikompilasi supaya menolong setiap kita melihat ternyata ada banyak ya yang sudah Tuhan lakukan buat GKI Purbalingga. Ada wajah-wajah yang mungkin sudah tidak lagi bersama dengan kita, tapi semangatnya untuk bisa menggereja itu masih ada sampai dengan sekarang. Karena itu mari kita bersyukur untuk sejarah yang sudah Tuhan izinkan dimiliki oleh GKI Purbalingga. Bahkan tidak hanya 81 tahun Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menyadarinya. Pertama kali benih itu ditumbuhkan, ditabur, ada yang mengingat di tahun berapa tadi dalam videonya? Yang pertama sekali, di tahun 1862. Saya dan saudara bisa ada di sini menjadi GKI, bagian dari GKI Purbalingga bermula dari 162 tahun yang lalu. Bahkan 2 kali lipatnya ya, 162 tahun yang lalu Tuhan izinkan benih mengenal Tuhan, mengenal dan bertumbuh di dalam iman melalui jemaat sekelompok orang-orang, bahkan dari seorang bernama Koteksan untuk bisa mau dibentuk. Dan akhirnya di hari ini bersama dengan juga rekan kita di GKJ yang merayakan ulang tahun, tanggal 5 Mei kita peringati, kita merayakan bersama karya Tuhan buat GKI Purbalingga. Karena itu mari bersama dengan sukacita saya mengajak kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kita menyanyikan dengan sukacita Selamat Ulang Tahun GKI Purbalingga. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Mari selalu berdoa agar kita tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. GKI Purbalingga selamat ulang tahun. Sekali lagi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kita tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. GKI Purbalingga selamat ulang tahun. GKI Purbalingga selamat ulang tahun. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang sudah boleh menyertai perjalanan kehidupan gerejanya. Selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Iya, selamat ulang tahun. Nah, saya sedikit ada games buat Bapak Ibu Saudara. Tadi Bapak Ibu Saudara